datang di kota Klaten. Daerah yang kaya akan budaya, sejarah, dan kearifan lokal. Dalam video ini, kita akan membahas beragam kekayaan tradisi dan budaya yang menjadi ciri khas Klaten. Mari kita jelajahi bersama pesona dan kearifan lokal yang hidup di setiap sudut kota Klaten. Kabupaten Klaten merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki sejarah panjang dan nilai-nilai budaya yang hidup hingga kini. Nama Klaten diyakini berasal dari kata kelati atau melati, bunga yang melambangkan kesederhanaan dan keharuman. Versi lain menyebutkan bahwa Klaten berasal dari istilah Klaten, tempat peristirahatan para prajurit Mataram di masa lampau. Letaknya yang strategis di antara Yogyakarta dan Surakarta menjadikan Klaten tumbuh sebagai daerah yang kaya akan tradisi dan kearifan lokal. Mulai dari upacara adat Yakowiyu yang syarat makna spiritual dan kebersamaan, hingga tarian tradisional Luyung yang menggambarkan semangat dan keindahan gerak budaya lokal. Yakowiyu adalah ikon Klaten, tepatnya di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Lebih dari sekadar perayaan, Yakowiyu adalah cerminan kekayaan budaya, sejarah panjang, dan kearifan lokal yang sampai saat ini masih terjaga. Yakowiyu berasal dari kebiasaan Ki Ageng Gribik, ulama besar dan penyebar Islam yang membagikan kue apem pada santri dan sekitarnya. Kue apam sendiri adalah panganan sederhana berbahan dasar tepung beras dan gula merah yang menjadi simbol utama tradisi ini. Perayaan Yakowiyu yaitu prosesi sebaran apem yang selalu diadakan pada hari Jumat di bulan Sapar Penanggalan Jawa. Yakowiyu tidak hanya tentang apem, ada juga pasar rakyat yang meriah, pertunjukan seni tradisional, dan berbagai kegiatan lain yang menyertainya. Tiap tahunnya selalu dinantikan oleh masyarakat Klaten. Tari Luyung yang berasal dari sebuah akronim kata lurik dan payung sehingga terbentuk kata Luyung yang menjadi tarian tradisional kota Klaten. Tarian ini menggambarkan seorang gadis yang sedang menenun sambil memainkan payung. Tarian Luyung bertujuan untuk mewujudkan dan mempromosikan daerah Klaten. Selain sebagai hiburan, tari Luyung ini juga menjadi identitas warga Klaten. Juga akan menelusuri keunikan kain lurik prasojo, warisan tekstil yang mencerminkan kesederhanaan dan filosofi hidup masyarakat Klaten. Lurik, yang secara harfiah berarti garis-garis, adalah kain tenun tradisional yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Jawa. Namun, lurik prasojo dari Klaten memiliki keunikan tersendiri. Prasojo berarti sederhana, namun dari kesederhanaan itulah terpancar keanggunan yang abadi. Motifnya yang klasik, didominasi garis-garis tipis dan kotak-kotak kecil, mencerminkan filosofi hidup masyarakat Jawa yang bersahaja namun penuh makna. Pembuatan lurik prasojo membutuhkan dedikasi tinggi dan keterampilan tangan yang luar biasa. Benang-benang ini melalui tahap menggulung yang digulungkan pada alat khusus, kemudian nyucuk atau dipisah-pisah sesuai pola yang diinginkan. Benang-benang ini kemudian diwarnai melalui proses ngebat, kemudian disusun secara hati-hati pada alat bernama panarang atau sekoci yang disebut proses ngeteng. Setelah benang tersusun sempurna pada alat tenun tradisional yang disebut alat tenun bukan mesin, barulah proses menenun dimulai. Lurik prasojo Klaten bukan hanya kain, ia adalah identitas. Sebuah bukti nyata bahwa keindahan sejati seringkali ditemukan dalam kesederhanaan dan ketekunan yang diselaraskan dalam masyarakat Klaten. Dari sisi ekonomi kreatif, kita akan melihat kerajinan gerabah yang terus dilestarikan oleh tangan-tangan terampil para pengrajin lokal. Di ujung selatan Kabupaten Klaten, tepatnya di Kecamatan Bayat, tersimpan warisan budaya yang telah bertahan selama berabad-abad.
yaitu kerajinan gerabah. Di tangan-tangan terampil para pengrajin, tanah liat bisa disulap menjadi karya seni yang bernilai tinggi, dari kendi, guci, hingga aneka peralatan rumah tangga. Semuanya dibuat dengan teknik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Bayat bukan hanya sentra produksi, tetapi juga pusat kehidupan budaya yang menghidupi banyak keluarga. Proses pembuatan gerabah di sini masih manual, mulai dari pembentukan, pembakaran, hingga pewarnaan. Semua dilakukan dengan penuh ketelatenan dan cinta akan warisan leluhur. Di balik setiap lekuk gerabah tersimpan cerita tentang kekayaan tanah Jawa, tentang kearifan lokal, dan tentang semangat melestarikan tradisi di tengah arus modernisasi. Tidak hanya budaya, Klaten juga menawarkan pesona alam yang menyejukkan, seperti salah satunya yaitu Umbul Manten, destinasi wisata air yang jernih dan alami. Klaten dikenal memiliki banyak umbul atau mata air alami yang sangat memukau. Salah satunya adalah Umbul Manten yang terletak di Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah. Umbul ini menawarkan pesona air jernih sebening kristal, suasana asri dan menenangkan, serta udara sejuk yang dikelilingi pepohonan rindang. Nama Umbul Manten berasal dari legenda sepasang calon pengantin yang melanggar adat karena bertemu sebelum hari pernikahan. Keduanya menghilang secara misterius di sumber air ini. Kisah yang menambah nuansa mistis dan daya tarik budaya tempat ini. Selain menikmati kejernihan airnya, pengunjung juga dimanjakan dengan fasilitas lengkap seperti gazebo, kamar bilas, musola, dan warung makan dengan tiket masuk yang sangat terjangkau, mulai dari Rp6.000 dan lokasi yang hanya sekitar 1,5 jam dari Yogyakarta. Umbul Manten menjadi destinasi favorit untuk melepas penat sambil menikmati keindahan alam di kota Klaten. Dan tak lengkap rasanya tanpa mencicipi cita rasa kuliner khas Klaten seperti toreng, sajian sederhana yang menggugah selera, dan dapat bayat, minuman tradisional yang menyegarkan. Soto garing dikenal sejak 1973 di Warung Buyati, Desa Sabang, Gelanggu. Awalnya dibuat untuk pekerja pabrik agar sarapan mudah dibawa dan tidak tumpah. Soto garing adalah soto khas Klaten yang disajikan nyaris tanpa kuah, hanya sedikit kaldu sebagai penyedap. Rasanya gurih, segar, dan teksturnya kering renyah. Es dawet bayat legendaris, segar, dan tradisional. Minuman khas desa Bogem, Bayat, Klaten. Ini sudah ada sejak sebelum 1930-an dan jadi ikon kuliner lokal. Dulu bahkan digunakan sebagai alat tukar saat pada masa sulit. Cendol dari pate aren yang kenyal dan lembut, juruh atau kuah gula Jawa yang manis, harum, dan santan segar yang gurih dan sejuk yang menjadi 3 bahan utama dari es dawet bayat Klaten.